dengan videonya. Tapi kita di sini kedatangan Ustaz tuh nih. Ustaz, masya Allah. Gaul. Kayak gitu, pinter banget lulusannya Kairo. Masya Allah, kalau lu lulusan mana ya? Lulusan Uganda. Bukan dari UI lo? Bukan dari itu. Ya, Universitas Insya Allah. Kita baca dulu yuk mobilnya dulu ya. Iya, kita baca dulu biar kenal kan. Oh iya. Gitu kan. Kenal kata saya. Iya. Nah saya apa kata juga. Iya. Juga Bapak Kapula. Namanya siapa sih ini? Ustadz Bobi Herwibowo LC. Oh. Tanggal lahirnya itu di mana ya? Di Jakarta 11 Mei 1977. Alamatnya di Makassar Karkauni, Cijulang, Cisarua, Bogor. Bagi yang mau soal-soal boleh. Itu belah mananya Kairo. Kalau nggak salah samping itu Cicahem. Cicahem, Bandung. Kalau lanjutnya banyak kok. Teleponnya mungkin bisa dicatat ya kalau misalnya Kalau nanya di gitu 0813-1054 mungkin nanti bisa di-share atau lihat di slide itu ada profil dari Ustadz Bobi Herwibowo. Ternyata ada website juga nih. Iya, apa tuh? www.kaumi.com. Kalau ditanya dari itu kan Nggak tahu ini. www.kaumi.com ya. Twitternya juga ada @kaumi Quantum, pendidikan terakhirnya di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ya. Dan juga pekerjaannya itu menjadi trainer di Kaumi Quantum ya, mungkin bagian dari Askar Kaumi. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum, masya Allah. Berarti ada program baik juga. Iya, di situ ya. Terus ada juga dia sebagai training MTB, metode quantum Gislu, gampang ingat susah lupa. Nah, kalau gampang ingat, susah lupa, gampang maksudnya gampang. Ntar kita dengerin deh ya. Iya, kita jelasin kita yang susah. Beliau juga membina lembaga kemanusiaan aksi cepat tangkap loh, Min. Oh, ACT ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Iya. Makanya membina lembaga kemanusiaan aksi cepat tangkap. Iya. Cepat tangkap itu lebih Bernasi, ya, peduli pada sama manusia. Iya. Tapi kalau Mas Zafar dibahas sebatas saja. Ngomong lagi ya, Mas. Ini juga orang majis juga kayaknya. Maaf. Ketelepasan. Oke. Ya, juga sebagai narasumber acara Hafiz on the Street, Dimensi TV dan Senyum Quran di Jack TV. Wow. Oke, ya. Sudah banyak banget. Iya, pokoknya udah melebar sayapnya. Terus dia juga karya tulisnya banyak nih. Kikinya menghafal Al-Quran semenjak tersenyum. Terus Quantum Rasulullah. 7 password pembuka rezeki. Wah, password sih bisa di-hack deh. Nggak bisa dong. Kalau di hack nggak bisa. Jadi 7 password pembuka rezeki. Jadi Ada karya tulisnya juga, Min. Al-Quran membuat mereka tersenyum. Wah, karyanya yang hebat ya. Rezeki rumah miring. Nah, rumah miring. Paham nggak ya? Rezeki rumah miring. Iya. Berarti rezeki rumah lo. Yang asli Yang itu pasti ini langsung ya. karya kita bukan rezeki rumahnya giring loh. Iya. Raih rezeki tak terduga. Power of akhlak Menjadi hamba kesayangan Allah SWT dan 11 langkah meraih kemakmuran. Masya Allah. Benar-benar tulisnya udah banyak ya. Iya. Pilihan fotonya aja apa keren. Dia punya karya tulis yang sangat bagus. Wow. Pekerjaannya trainer. Iya. Banyak banget pembina lembaga kemanusiaan di tempat maktab itu loh. Jangan ada manusia ya peduli sama kita semua gitu ya kan. Jadi nanti disaksikan aja ceramahnya dan di note ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan yang mungkin di training ini bisa ditanya jawab nanti. Jadi jangan sampai gak dengerin. Karena ilmunya banyak. Namanya Bobi Herwibowo. Iya. Ada sangkutan dari Herwibowo dengan saya. Masih saudara ya. Ya, mungkin kita panggilkan kepada 5 menit lagi nanti kita ngobrol dulu. Iya, kita ngobrol. Ya kita baca dulu deh. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan terbaik nih untuk Iwan dan Ahwan, insya Allah mendapatkan door prize dari kita. Oh, door prize. Banyak ya. Boleh. Tadi kan aku berdoa. Ya. Ada satu ya Mas. Apa tadi Rocky ya?
Ya, mungkin kita kenalin dulu nih RT-RT kita di sini. Apa pastinya dong, ya kan? Makanya kan kalau di warga kita kan sekarang belum kenal ya. Di warga ini siapa mau kumpul Itu nih, mau bikin kata doang. Ya, RT kita. Ya, RT nomor Pak RT kebetulan Pak Toro lagi nyetar ya. Jadi kan insya Allah nanti masak hidin. kalau di Saya jadi ya, saya apa tadi? itu lihat ngomong dulu buat kita. Beberapa bulan dapat. Sudah ada. Ya, Pak Nato belum datang dan mungkin bisa diwakilin RT 7 di sini. Ada itu. Mohon maaf, izin bisa ajukan tangan untuk RT 7. RT 7 warganya siapa aja? Dari RT dulu nih. Oh. RT 7 itu Pak Yusuf, Pak Adil, Pak Rangga, Pak Gani, Pak Yusuf, Pak Daryanto, Pak Nopri. RT 6 kita sambut. RT 6 Pak Tiburan. oh itu banyak. Saya Ali, Pak Rahmat, Pak Wajil, Nadi Pak Hayati. Halo, RT 7. Iya, lagi dong. RT 6 siapa aja? Belum. RT 6 kita bacain. Yasin, Maniko, Udang, Ada 8 orang. ada 8 orang. 8 orang. Kita sambut lagi RT 7. RT 7, 7 1 1, 2, 1.200 orang. Lagi-lagi RT 7. Dari gua gitu gue. 8 sedih. Jangan dihitung lah. Yang di luar mungkin belum maju. Belum, udah semua. RT 8 kita lihat. Wih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gua beda 1. Pak RT-nya tolong diambil lagi. Yang paling banyak ada ini dulu. Imani isinya 1 miliar tuh. Waduh, banyak apalagi sih 2 juta, ini 1 miliar di rumah. Ada Imani coy. Wih, ya ini dia. Disponsori dari Basnas Gratis Provinsi Promosi lagi aja, Ya makanya kalau misalnya kami pamerin, nyumbang buat prize, ya kan? Kita pamerin satu paket tahun HP. Boleh nih, boleh. Isinya ya kan. Dua gorengan kemarin. Misalnya kopi kenangan. Nah, Kopi sini ada 2 ya, iya. Yaitu kopi sama lupa namanya. kalau Dayu, kopi Dayu. Kopi Rayu. Gak ada ya? Gak ada Saya ya? yakin ada di sini. Ya, kita dapat kopi Rayu Iya, juga. memang 2 liter kok ya. 2 liter. Gak ada. Rampok. Ada lagi yang datang. Oh, mungkin dapat voucher gratis sayur nih dari Pak Arianto. Sama tomat-tomatan ya. Terus juga Pak Andi nggak datang nih Pak Andi ya. Pak Andi. Pak Rima. Itu banyak juga loh. Iya, makanya kan kita mungkin dapat voucher gitu. Iya, Bisa belanja nilai 2 juta. Oh, itu juta. Modalnya kita kan 2 juta. Nah, mungkin nanti buat panitia halal bihalal nih. Kita Nah. ngumpulin vendor-vendor asik. Pasti harus ada halnya, ada proyek lain ini. Iya, banyak ada mau nyumbang berapa ya kan kita bacain. Guys. Oh iya, panahnya juga tuh jualan daging dia. Oh, jualan daging dia? Iya, set loin kalau nggak salah. Sewoin ya? Oh, keren juga. Makanya banyak UMKM yang ada di sini sebenarnya Bisa donasi Pak ya ke kita dong. tahun ini daging mahal 100.000. Belum donasi aja udah kita bacain nih. Promo buat halal bihalal ya kan. Pak Bibi, roti bakarnya juga. Ada lagi persmedia mau perpanjang. Ya. Jangan 70.000 mau enaknya. Waduh. Itu pakai apa ini? Paket 2 Pak. Oh, pakai Tuhan. Jadi kalau 20.000 itu paket 2 P ya. Biasa itu ya, kalau bayar 50.000 paket 2 Pak. Jadi persmedia pakai 2 apa? Oke, alhamdulillah nih. Kita panggilkan Ustadz Bodi Herwibowo. Chelsea. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi ya, belum. Jadi gini nih, Ustadz Bobi ini kadang memang kalau yang boleh ini menghafal
Iya. Karya tulisnya itu sangat menarik. Iya, jadi saya kalau teknik-teknik tentang menghafal Quran mungkin disounding nih. Ah. Kemudian Ustaz Bobi bisa nggak kita hafal Al-Quran bisa 30 juz dalam sehari? Wah. Nah, mungkin dia punya tekniknya. Tekniknya ada lagi ya. Belajar minum airnya. Zaman dulu. Kayak Doraemon. Rezeki memang itu kayak kita juga. Meraih rezeki tak terduga ya. Iya, terus nanti juga bisa minta password nih, password pembuka rezeki. Apa sih passwordnya? Itu kunci sebenarnya yang kita Misalnya kunci. Daya kita lu banget. Iya. Jadi 7 password pembuka rezeki itu 7 kunci pembuka rezeki. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Bobi Herwibowo. Waduh, gambarnya pada foto-foto gitu. Oh, kok saya dari tadi nggak dipoto ya? Iya, Ustaz Bobi saya dari bahasa sih. Iya. Promo lah. Itu udah pojok lah. Kan gimana CT biasa ikan gitu. Oh, saya kan boleh tapi asal dalam kebaikan ya. Iya, alhamdulillah selamat datang kepada Ustaz Bobi Rosi. Ya mungkin langsung apa duduk dulu Ustaz Mau Bobi. duduk dulu atau gimana? Boleh nggak saya tanya-tanya? Apa mau makan nasi kebuli dulu? Kalau datang bisa makannya juga mau. Ya, ya kepada Ustaz Bobi Herwibowo LC, waktu dan tempat kami persilakan. Minum dulu katanya. Hah? Minum dulu. Oh, boleh lah. Dulu makanya kan tadi saya mau ngobrol dulu. Enggak langsung aja. Oh, bukan. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ila anta rasuli wa ridha matlubi 'anhum mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak Ibu sekalian, jemaah masjid, apa nama masjid ini? Muniro At-Tuqbah. Ramadan indah, Ramadan berkah. Itu tema. Dan saya ingin share bagaimana amalan terbaik di bulan Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau menyampaikan karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi yudarisul Quran wa Rasulullah SAW ajwad min nabiyil mursal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa orang yang paling dermawan yang aku kenal adalah Rasulullah. Dan Rasulullah SAW akan lebih giat lagi dermanya kalau masuk bulan Ramadan, saat sering berjumpa Jibril lalu mudah hafal Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan dermanya itu lebih cepat, lebih kencang daripada angin yang berhembus. Dari hadis ini, ikhwatal iman bagi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu selain saum, amalan yang utama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah berbanyak derma, infak, sedekah, zakat, wakaf, nolong orang lain. Dan yang kedua, amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah tingkatkan intensitas hubungan kita sama Al-Quran. Biar kita ngerasa Ramadan ini seperti apa yang dilakukan Rasulullah, pencapaian terhebat. Maka dua amalan, berbagi kepada sesama, lalu kemudian perbanyak sedekah, infak, zakat, wakaf di bulan Ramadan.
Dan berbagi ini Hotel Imar bagi Allah Subhanahu wa taala, Indonesia itu menurut data Menteri Perdagangan tahun 2017, konsumsi makanan orang Indonesia khususnya daging setahun cuma 2,9 kg. Jadi jauh di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, mungkin yang termasuk yang paling miskin di Asia Tenggara per kapitanya. Apalagi sekarang datanya Kementerian Perdagangan RI, minyak goreng sama mahal, bener ibu. Makin miskin tuh Indonesia. Jadi kalau 2,9 kg daging per tahun, kira-kira dibagi aja 12 bulan, itu nggak tahu tuh ngebaginya berapa. Jadi mungkin cuma 0,4 on doang sebulan. Makanya perhatikan, ini banyak orang bisa berkorban. Makan kambing mungkin banyak udah pantas, tapi masih banyak kampung-kampung jauh-jauh di Pulau Jawa, mereka seumur hidup belum pernah makan daging kurban. Apalagi kalau masuk ke dalaman Kalimantan, dalaman Sulawesi, Indonesia Timur, makin susah. Tapi saya mau sampaikan, meski demikian, Hotel Imar rahmati Allah, Indonesia ini sekarang jangan-jangan pasca pandemi ini sudah termasuk golongan negara miskin. Karena lebih dari 100 juta orang Indonesia diberi miskin. Banyak kehilangan pekerjaan. Tapi Indonesia sejak 2017, 2018, 2019 sampai 2021 selalu memegang puncak negara paling dermawan sedunia. Jadi Indonesia ini nomor 1, nomor 2-nya New Zealand, 3-nya Australia. Antum mau nanya di mana Amerika? Jauh di bawah Indonesia. Di mana UK? Jauh di bawah Indonesia. Jadi Indonesia ini, Masya Allah, meskipun miskin, rupanya negara yang paling dermawan di dunia. Maka saya berdoa mudah-mudahan Indonesia terus miskin. Amin. Setuju nggak kira-kira? Kalau nggak ngerti filosofinya saya kasih tahu. Ngaku coba. Mana lebih khusyuk sholat kita, doa kita, qiyamul lail kita dalam kondisi banyak duit atau dalam kondisi bokeh? Ngaku coba. Bokeh kan? Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang bokeh. Amin. Masih cocok? Benar ya? Itu doa yang dulu saya nggak ngerti kenapa Rasulullah doanya begitu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratul masakin. Dulu saya nggak berani ngaminin. Mudah-mudahan jemaah masjid ini berani aminin. Saya terjemahin ya. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Nggak ada yang amin, itu cuma berdoa. Matikan aku dalam kondisi miskin. Kumpulkan aku dalam kelompok orang-orang miskin. Saya nggak ngerti kenapa Rasulullah sering doa itu, tapi saya baru tahu bahwa rupanya orang miskin itu jauh lebih dermawan daripada orang kaya. Wakana insanu qatura, manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala pelit banget. Surat 17 ayat 100. Pelitnya banget. Barusan nih malaikat ngebisikin saya. Terus gua kasih tahu kepada semua jemaah, masing-masing jelang Ramadan akan dapat bonus 100 juta rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nggak ada yang amin, kelihatannya. Ya Allah. Tapi beda kelas nih orang yang beriman, tapi sama yang enggak. Kalau yang kita kan kebanyakan karyawan, bener? Karyawan. Kalau orang karyawan tuh gajinya udah ketahuan, income-nya ketahuan, outcome juga ketahuan. Jadi gajinya segini, ntar keluarnya juga segitu. Maka kalau antum kebanyakan karyawan,
dapat rezeki dia dari tugas, kita bingung tuh mau dikeluarin dalam pos apa, kan? Pengeluaran juga sudah ketahuan. Maka dua tawarannya, satu, antum sedekahi buat anak-anak yatim, duafa, nanti bakal berlipat-lipat. Atau antum depositoin syariah, wadiah di bank-bank syariah. Yang kira-kira nisbah bagi hasilnya setahun ya, paling tinggi 7%. Jadi 100 juta tahun depan jadi 107 juta. Anda mau tanya sama antum nih, kira-kira kalau benar tuh nanti kita keluar tiba-tiba dapat transferan 100 juta, kira-kira antum sedekah ke anak yatim atau antum deposito ini? Coba tolong jawab. Tuh lihat ya, duitnya belum dipegang aja udah mulai pelit kan? Berat itu ya, apalagi itu 100 miliar. Jadi 100 juta aja udah mulai mikir gitu. Maka balik nih. Ini balik tentang negara miskin yang dermawan. Orang-orang susah yang hatinya lapang. Orang-orang yang Allah muliakan dan bisa dapatkan keberkahan yang luar biasa dahsyat. Ini saya sampai jam berapa? Setengah 11. Saya pernah ceramah di Menara Bank Danamon, di kantor lamanya, itu di Jalan Casablanca seberangnya persis Mall Ambassador Jakarta. Saya ceramah, lalu kemudian usai itu panitia nganterin saya ke lift. Lalu tiba-tiba seorang pria datang ngejar saya sambil mengatakan, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Ustaz, nama saya Harun. Iya kenal Pak Harun, bukan nama asli ya. Ceramah Ustaz gua banget tuh. Ustaz boleh tanya, se-NBD ini, Menara Bank Danamon, siapa yang nggak kenal Harun? Dalam pikiran saya ini pasti direksi. Semua orang kenal Harun. Emang Pak Harun di sini sebagai apa? Tanya saya. Dia jawab dengan lantang, driver Ustaz, supir. Apa yang membuat Pak Harun bisa dikenal sama semua karyawan di NBD ini? Nah ini saya mau cerita Ustaz. Hari itu saya bawa mobil, tengah hari kayak begini nih, di Purwakarta. Saya jalan di Jalan Dewi Sartika Cawang, dari Pepisa menuju Cililitan, lewat daerah namanya Cawang Kompor, mungkin ada yang tahu. Waktu lewat Cawang Kompor Ustaz, ada kerumunan, macet, saya jalan pelan-pelan, mikir, tiba-tiba saya ngerti orang-orang pada ngerumun rupanya yang membuat macet. Ada warung di pinggir jalan, di depan warung ada orang gila. Orang gila itu kepalanya berdarah-darah. Kok bisa? Itu dia Ustaz, yang membuat orang semuanya macet. Pemilik warung megang gagangan sapu, mukulin kepala orang gila. Wah, gitu, mukulin orang gila, diusir. Dan semua orang iya. Ada ratusan orang, semuanya punya kesibukan, semuanya punya pekerjaan, termasuk Harun. Tapi perhatikan nih, yang Allah gerakin hatinya Harun. Saya pinggirin mobil, saya lompat, Ustaz, saya bilang, Pak, jangan dipukul itu hamba Allah. Pemilik warung mungkin lagi marah, lagi emosi, dia bilang, lu saudaranya? Bukan saya saudara, Pak Wali, gara-gara dia dari pagi nggak ada orang yang belanja di warung saya. Oh, siapa Pak? Nggak pakai mikir Ustaz, karena orang gila saya bawa ke mobil. Saya kasih tahu antum, kalau Allah ilhami kebaikan sama antum, jangan banyak mikir. Karena biasanya makin sering rapat program kagak bakal jadi. Bener kan? Awas nih. Pengurus masjid sering rapat kagak jadi. Masukin gila ke mobil. Bau, umur, berdarah-darah, menjijikan, aneh nggak mikir. Begitu saya mulai sadar, saya berpikir. Saya tanya, Bapak rumahnya di mana? Itu orang gila, kepalanya berdarah-darah, dia ngomong. Dia kagak jawab. Bapak punya keluarga? Enggak ada respon. Bapak namanya siapa? Belasan pertanyaan. Saya nanya, hadapannya kosong. Dia kagak ngerespon. Bingung nih, Ustaz. Saya mau bawa kemana? Tadi saya mau ke Raja Militan, akhirnya saya terbalik. Di kolong jembatan MT Haryono saya turunin.
Begitu saya turun di trotoar begini nih, dia duduk jongkok gitu orangnya. Allah gerakin hati saya tambah iba. Saya tanya lagi, Bapak lapar nggak? Nggak dijawab. Tapi nggak, saya nggak ngerti. Allah tuntun nanti saya kunci mobil, saya pergi ke warteg, saya beliin nasi bungkus cuma 10.000. Saya kasih ke dia, Pak makan. Enggak, dia nggak berespon. Tapi Allah masih tuntun hati saya bukan bungkusannya, karetnya 1, kalau 2 pedes. Kita begitu ditaruh maharu di depannya, itu orang gila yang tadi tatapannya kosong, tiba-tiba dia tatap nasi tajam, tatapannya tajam, tapi dia nggak langsung makan, dia nggak langsung tubruk ke nasi, dia tatap tajam, lebih merindingnya lagi Ustaz. Saya di hadapannya tiba-tiba dipandang dengan tatapan tajam, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala ini. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Waktu dia gini, saya mulai merinding. Lebih dahsyatnya lagi, itu orang gila begini kan, tangannya. Dia ngangkat tangan tinggi-tinggi, dia doa buat saya. Udah pernah belum lu seumur hidup didoain orang gila? Waktu dia begini, seperti jutaan malaikat Allah, saya merinding. Kalau saya kuat, saya mau dengar tuh orang gila doa apa buat saya. Tapi saya udah gak mampu tahan tangis daripada saya nangis depan orang gila, terus orang lewat, sama gila juga dia. Saya kabur, saya langsung masuk ke mobil Ustaz. Begitu saya tutup, saya masih penasaran, saya nyalain mobil, saya lihat dari spion tengah, sambil jalan pelan-pelan, orang gila masih segini. Masih doa. Dan masih Allah, saya nangis dan saya ngerasa itu hari yang paling indah dalam hidup saya. Dan sejak tadi itu Ustaz, kata Harun, hidup saya berubah 180 derajat. Berubah gimana Rum? Tanya saya. Kan dari tadi itu saya bilang saya nungguin lift. Itu lift udah buka. Saya bilang berubah gimana Rum? Kita mau dengerin lanjutan ceritanya. Mau? Saya jawab. Ini kira-kira jemaah mau berhenti. Mau diterusin apa jangan cerita orang gila? Maka, Ustaz kan tetap turun ke lobi itu. Takut. Lobi itu saksinya. Siang-siang, Anda masuk gedung, lewat lobi, apa sama seorang direktur. Direktur bangun penanam. Terus, siapa saya? Saya direktur. Dia bos direktur. Jadi saya minggir ke jalan dan papa tadi lewatin. Tiba-tiba tuh bos balik kepada, manggil saya. Ya bos, saya lihat tuh masih Allah senyumnya beda banget. Ini lu masih bohong gitu. Masih bos. Jangan berarti kita dulu. Kenapa bos? Barusan PT Coca-Cola mereka mau nambah kapasitas pabrik, mau bikin pabrik baru. Terus mereka udah bawa proposal, mereka mau beli tanah pakai kreditnya Bank Danamon. Terus bos, udah gue masuk cerita panjang-panjang, lu kagak ngerti entah. Jadi gampang begini lu cari, kalau lu pilih jalan ke pinggir Jakarta, kalau nemu tanah yang luas, kasih tau gua, mudah-mudahan cocok, ntar gua tawarin ke tim Coca-Cola, mudah-mudahan rezeki kita. Enggak saya sengaja Ustaz, enggak saya pernah niatin. Suatu hari, itu nggak nyampe seminggu setelah ketemu orang gila tuh, saya diajak sama seorang karyawan ke Jonggol. Di Jonggol tuh Ustaz, saya nggak ngerti, pokoknya saya disuruh nunggu di mobil. Pak Harun tunggu di mobil ya. Pokoknya dia ketemu nasabah, apakah dia lagi prospek atau dia lagi ngasih tagihan, saya nggak ngerti. Pokoknya Pak Harun tunggu aja. Waktu saya tunggu, saya mulai bete, saya turun. Begitu saya turun dari mobil, itu mobil saya parkir sebelah tanah yang luas, terus ada plannya, ada papannya, tanah ini dijual. Saya iseng, saya SMS, zaman itu belum WA, saya SMS. Begitu saya SMS, semua informasi dijawab, dan rupanya itu pemilik tanah yang masuk, ngejawab. Dan Allah Akbar, rahmati Allah, semua informasi saya forward ke bos, Pak Direktur, sama bos di forward ke tim Coca-Cola. Nggak nyampe seminggu, tanah itu kebeli Ustaz sama PT Coca-Cola lewat kredit di Bank Danamon. Saya Ustaz alhamdulillah dapat komisi dari 3 pihak.
pemilik tanah Coca-Cola sama bos. Dan itu yang membuat semua orang se-MBD ini jadi kenal Harun. Lalu saya nanya sama Harun, emangnya berapa komisi yang lu terima? Ini Ustaz tawadu, tahu nggak tawadu? Tahu warna duit. Berapa komisi lu? Ustaz, Masya Allah, saya nggak pernah membayangin tuh. Dengan amalan sederhana kayak begitu aja Ustaz, Masya Allah, saya cuma nyambungin informasi. Saya dapat komisi dari 3 pihak, itu nilainya saat itu nggak kurang dari 500 juta. Dan saya yakin rezeki tidak terduga itu Allah anterin karena saya ngasih nasi bungkus buat orang gila. Terus dia doain saya. Jemaah, bayangin coba. Kalau orang gila aja doanya kayak gitu, apalagi Ustadz ganteng begini belum. Udah paham itu, udah paham. Harus cari orang gila. Kenapa enggak orang yang berpunya ya Allah gerakin? Enggak, Harun yang gerak yang dimudahkan. Di bulan Ramadan berbanyak sedekah, nggak usah mikir. Kata Rasulullah, "Man qasamalun min sadaqah," nggak bakal berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad yang ada malah bertambah. Orang-orang di sekitar kita, cukupin nafkah keluarga, kasih makan, kasih cukupin kebutuhan orang tua, buat kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. Surat 2 ayat 215. Yasalunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya pada Muhammad, kemana mereka bisa menginfakkan harta? Katakan Muhammad, infakkan harta kepada kedua orang tua, kerabat, yatim, miskin, musafir. Dan apa yang kalian lakukan dalam kebaikan menginfakkan harta, sungguh Allah tahu. Jadi nggak usah ngaku pas-pasan hidup. Makin banyak antum infak, makin lapang rezeki antum. Saya usia 36 tahun saat itu, maknanya 9 tahun yang lalu belum punya rumah. Mami saya nanya, mau kapan Boh kamu beli rumah? Saya bilang sama mami saya, perumahan dan brosurnya, rumahnya kecil, tanahnya sempit, harganya udah miliar-miliar. Mas, rumah kiai sesek. Saya bilang gitu. Emangnya kamu mau punya rumah yang berapa meter? Tanya mami saya. Saya asal-asalnya ngomong, ya minimal 2000 meter. Ada ya sini punya rumah tanah 2000 meter? Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan. Amin. Waktu saya ngomong mau rumah 2000 meter, saya kira mami saya bakal ngaminin. Dia lihat wajah saya, terus dia ngomong gini, lagu. Serius. Tapi Masya Allah, saya mau ceritakan tuh. Saya masih ngontrak di daerah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Masih ngontrak di dalam gang itu. Tapi cita-citanya mau punya rumah 2000 meter tanah. Tapi Allah anterin, caranya Allah anterin. Caranya apa? Caranya tadi itu cuma 2. Seimbangkan sedekah sama Quran. Mainin yang 2, yang tadi amalan terbaiknya Rasul di bulan Ramadan.
Dan saat itu juga istri saya bilang, Bi, 2 bulan lagi bayar kontrakan lagi. Saya bilang, insya Allah kita gagal kontrak. Mau beli rumah? Enggak juga. Terus caranya? Caranya nanti kita dikasih rumah sama. Ini buat yang belum punya rumah, tapi udah tinggal di sini semua ya. Ada yang belum punya rumah? Ada? Angkat tangan. Kita lihat. Belum punya rumah? 1. Siapa lagi? Saya kasih amanah nih. Mudah-mudahan punya rumah yang gede. Cicilan belum kelar. Gimana caranya? Enggak kontrak, enggak beli, punya rumah gede. Saya bilang, tunjukin sama Allah. Amalan apa yang menjadi alasan buat Allah nolong kita? Lalu kemudian saya tanya ke istri saya, Umi mau amalan apa? Beliau begini, istri saya kemudian bilang, tahajud deh. Pokoknya mulai hari ini sampai hari kita harus bayar kontrakan, Umi nggak bakal putus. Tahajud full version 11 rakaat. Jadi kira-kira jam 2 udah bangun. Oke? Saya bilang gitu. Terus udah saya okein, dia nagih. Kalau Abi apa? Nanya ke saya. Saya bilang tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran biasa. Kata istri saya, karena kami keluarga Quran. Lalu kemudian saya bilang, ada yang nggak biasa. Saya bilang, mulai hari ini, tilawah Al-Quran saya sehari 10 juz. Mudah-mudahan antum semuanya nanti bisa begitu ya. Dan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan bisa narik pertolongan Allah dengan wasilah amal. Jadi kalau antum punya hajat, pakai tuh amal-amalan yang terbaik sebagai wasilah. Dalilnya apa Ustaz? Pernah dengar Rasulullah SAW cerita tentang 3 orang anak muda yang tertutup di lubang gua, nggak bisa keluar gua. Mereka doa sama Allah dengan amalan-amalan terbaik mereka. Dan Allah selamatkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kami jalani, ya mulai tilawah Al-Quran kami jalani hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ada seorang sahabat saya namanya Fahmi. Nama lengkapnya Fahmi Askar. Beliau bilang, Ustadz, hari Senin bisa nggak ketemu di kantor saya? Maka kemudian, baik, jam berapa, Mi? Teleponan saat itu. Jam 8, Ustadz. Pokoknya sebelum saya mimpin rapat di kantor, saya pengen ketemu Ustadz. Saya nggak tahu dia mau ngomong apa. Tapi jam 8 saya sudah mampir, sudah ada di parkirannya. Sama istri saya telepon Fahmi. Begitu saya telepon, Mi, Anu ada di parkiran kantor antum. Ustaz, Umi Ana harus dibawa ke rumah sakit. Setengah jam lagi Ustaz ya. Dia bilang itu. Siap, silakan. Saya bilang sama istri saya, Fahmi lagi ngantar Uminya ke rumah sakit. Sekarang kita cari masjid yuk. Kita sholat duha. Maka kemudian saya pergi, anggaplah nih sholat di masjid ini. Baru 6 rakaat saya sholat, tiba-tiba Fahmi nelfon, Ustaz di mana? Anu di kantor. Saya bilang sama istri saya, Fahmi udah nunggu. Ayo. Begitu saya keluar, jemaah, saya pakai sepatu saya ini, karena mau ke kantor Fahmi. Begitu punggung saya lepengin, tiba-tiba Allah kasih hadiah sama saya. Apa hadiahnya? Kira-kira ada 20-30 meter di depan tuh, ada ibu-ibu pemulung. Lengkap sama besi giniannya, sama keranjang sama di belakang punggung. Hal yang amat biasa, di perumahan ini suka masuk pemulung. Nggak boleh ya? Hati-hati antum, entar rezeki antum dikurangi mau. Iya benar. Jadi waktu saya lihat itu hal biasa, tapi nggak biasa. Ini kira-kira jam 8:30 pagi, ada 3 orang anak halus-halus kecil-kecil selalu ngikutin. Itu ibu ngais-ngais sampah, dia lari di sekeliling ibu. Tiba-tiba seperti Allah bisikin, malaikat kasih tahu, bawa liatin itu. Saya bilang, itu kenapa ya anak-anak pada nggak sekolah? Sekarang kan ada program bos, sekolah dasar semuanya di Jakarta gratis. Kok anak-anak itu nggak sekolah? Ya? Kemudian malaikat yang lain bisikin saya, ngomong begini,
Iya, sekolahnya gratis, tapi uang bukunya kagak, seragamnya enggak, sepatunya enggak. Banyak sekali uang-uang yang begitu urusan negara Indonesia ini. Maka mungkin ibunya nggak sanggup. Coba saya sambil mikir, saya colek istri saya. Waktu saya colek, saya tunjuk itu. Istri saya pakai mikir, lagi pakai mikir. Dia lari, dia pergi, dan kemudian saya masih tetap di titik yang sama. Di sana ibu itu di stop, dipegang bahunya. Waktu dipegang bahunya istri saya, kemudian istri saya mengucap salam. Bayangin, itu perempuan kaget. Orang yang dia sering abaikan oleh orang lain. Pengemis, gembel, pemulung, orang gila. Siapa di antara kita sudah mengucap salam sama mereka? Waktu diucapin salam, ibu itu kaget. Dan kemudian istri saya langsung keluarin dompet, dibuka. Mohon maaf ya, ibu bapak sekalian, bukan lucu, bukan ria. Dari kejauhan saya lihat istri saya bagi rezeki 1 lembar duit berwarna biru 50.000. Waktu begitu dikasih, sama seperti orang gila tadi, itu ibu tuh nangis, duduk wajah, tangannya begini langsung. Dan saya lihat istri saya sepukan itu didoain nangis. Didoain sama orang gila, dia nangis. Dan masih Allah tembus kaki saya. Dan kejauhan mata saya berdekat. Tapi karena Pak Amin sudah nunggu, saya jalan. Saya sampai, begitu sudah dekat, saat saya bilang, kan Pak Amin nunggu. Itu pemulung, Pak, terima kasih, Pak, terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki Bapak lancar, berkah, berlimpah-limpah. Amin, amin. Antum kalau ngasih duit, makanan kayak begini, boleh jadi ke tetangga di rumah sebelah, belum tentu didoain, cuma ngucap terima kasih doang. Tapi buat orang-orang susah, ya Allah, doa mereka panjang. Lalu kemudian, makasih Bu, makasih. Dia bilang, saya jalan sama istri saya, masuk kantornya Pak Amin. Saya dengar dia lagi memimpin rapat. Tiba-tiba dia ngomong begini, sebentar ya, sudah, kalian jangan keluar, ini ada ustaz saya, ada guru saya di luar. Lalu kemudian beliau keluar, terburu-buru, Ustaz, masuk ke ruangan saya. Masuk dia ke ruangan saya. Ustaz punya waktu nggak hari ini? Kata dia. Kenapa gitu? Minta salah satu orang stafnya, sini kamu kan, bawa Ustaz ke puncak, ke pesantren. Untuk Imam Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah saya ikut, ditemani sama stafnya. Pertama yang mau Imam Allah ditunjukin pesantren, 2000 meter, santrinya 40, pria, laki-laki semuanya ramai di sana. Dan saya tanya beberapa tahun di pesantren, sudah kira-kira 2-3 tahun Pak Ustaz, kata stafnya. Saya satu lagi Ustaz, saya mau tunjukin. Itu yang pengen ditunjukin Pak Fahmi terus. Di mana? Itu di atas bukit. Maka kemudian kalau mobil kita jalan, yang Imam Nabi Allah menuju pesantren itu. Dari jauh saya lihat ada gedung 3 lantai, gagah sekali di atas bukit. Ini pesantren putri, kalau dari putra. Ya Ustaz lihat aja. Luas tanahnya berapa? 1,2 hektar. Oke, kalau gitu pasti lebih banyak. Jadi begitu sampai di gerbang nomor 5, masih digembok pakai rantai, dibuka, lalu kemudian saya lihat kosong. Saya tanya mana santrinya? Nggak ada Ustaz. Ustaz pembimbingnya? Nggak ada Ustaz. Terus kosong. Berapa lama kosong? 2 tahun lebih kosong. Maka saya ditunjukin semuanya hotel 5 model Subhanahu sampai ke rooftop. Di sini kelihatan Gunung Salak, di sana kelihatan gunung gede, diapit 2 gunung. Lalu kemudian saya bilang, ini pesantren kok 2 tahun kosong, emangnya buat apa? Tanya saya kepada stafnya Pak Fahmi. Lalu kemudian stafnya ngomong gini, dengerin nih, saya merinding kalau ingat ini. Kata stafnya, bos bilang kalau Ustadz cocok pesantren ini buat Ustadz. 1,2 hektar, 3 lantai, itu dibeli dengan infak 50.000. Dan ada terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu karena saya merasa senang Allah kasih anugerah, saya nggak terima santri berbayar, yatim, duafa,
Sampai pesantren itu penuh. Waktu syukuran saya ajak mami saya bilang, ini di atas bukit, dihimpit 2 gunung. Saya bilang ke mami saya, Mam, ingat nggak, Bobby mau punya rumah berapa meter? Beliau masih ingat 2000 meter. Dan saya bilang, tuh Masya Allah, Allah kasih 1,2 hektar. Dan nanti yang terima rahmati Allah, padukan sedekah Quran, Maha Tahfiz Askar Kauni berdiri di puncak, di daerah Cijulang pertama, yatim duafanya full 30, udah nggak sanggup lagi. Begitu kita pengen cari tempat yang lain, Masya Allah, sekarang Allah hadirkan 1,4 hektar lagi di Cibiling. Mahat itu sekarang udah penuh. Sekarang alhamdulillah bagaimana rahmati Allah, mahatnya sekarang sudah 40 berapa ini? 47 mahat. Rumah tahfiznya sudah 500-an. Semuanya gratis. Santri Askar Kauni 58.000. Antum nyekoleh anak 1-2 aja puyeng ya. Dan Masya Allah, ini anak-anak yatim duafa makin banyak, makin besar Allah pilih rezeki. Jadi bagaimana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen tahu bagaimana pertolongan Allah datang, 2 gabungin. 1, tolong orang, banyakin sedekah. Yang kedua, tilawah Al-Quran, banyakin. Apalagi kalau antum sambil ngafal. Udah habis waktunya. 10 menit lagi. Nah, 10 menit. 10 menit. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berbicara tentang perbanyak sedekah supaya Ramadan ini makin berkah. Mudah-mudahan antum semuanya jadi ahli sedekah. Amin. Satu lagi saya mau bicara tentang kemuliaan Al-Quran. Tapi kalau sedekah tuh, saya udah kasih tahu contohnya di depan mata, udah 2 modelnya. Saya nggak mau cerita tentang kedahsyatan Al-Quran sebelum kita sedekah semuanya. Setuju nggak kira-kira? Setuju? Lemes banget jawabnya. Maka sekarang sama-sama kita berdiri kita sedekah. Niatin buat amalan Ramadan kita. Mau disedekahin buat anak yatim boleh, buat kegiatan Ramadan boleh, buat buka puasa boleh. Semuanya berdiri kita sedekah. Siap kira-kira? Siap. Ayo semuanya berdiri. Sedekahnya kita taruh, nah, itu bisa. Nah, karena hitam, ya. Kalau masih ada waktu, ntar saya terusin tentang kedahsyatan Al-Quran. Ya boleh, silakan. Nah, jangan pura-pura nggak bawa dompet ya. Kalau ke masjid nggak bawa dompet, yuk sama-sama kita salawatan ya. Yuk. Salawat. Ibu-ibu di situ boleh, silakan. Ibu-ibu. Ini pada mau cium tangan kali sini, cium tangan. Oh, pada mau sedekah juga tuh, hebat.
Barakallahu fima a'taitum wa baraka fima a'taitum. Ya Allah, berkahi rezeki yang kami infakkan. Berkahi ya Allah rezeki yang masih tersisa pada diri kami. Ampuni dosa-dosa kami, angkat derajat kami, kabulkan semua hajat kami, lapangkan hidup kami, terangi gelap kami, sehatkan orang yang sakit di antara kami. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Anda masih ngomong Quran. Ini ada doain orang kalau infak didoain. Kalau Rasulullah SAW beliau menerima zakat, beliau mendoakan orang-orang berzakat. Sebagaimana surat 9 ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Jadi Allah perintahkan Rasulullah untuk doakan orang-orang yang bersedekah, mendoakan orang-orang yang berzakat. Sekarang tentang Quran. Jangan sampai Ramadan antum tidak menghafal Al-Quran sekali. Jadi targetkan minimal sekali. Kalau bisa 10 kali. Nggak mampu 10, 5 kali, 3 kali. Pokoknya 1 kali itu minimal targetkan. Dan tilawah Al-Quran itu harus jadi model harian kita. Rutinitas mutlak itu. Tilawah Al-Quran. Tadi Anda sudah cerita bahwa dengan sedekah, dengan tilawah Al-Quran, nggak cuma rumah 2000 meter, pesantren sudah 47. Jadi Allah kasih selapang-lapang. Dan sekarang saya mau cerita tentang dahsyatnya Al-Quran. Saya diundang di Jalan Pisok, Bintaro sektor 5. Saya ada masjid namanya Nur Ramadan, saya masih ingat sekali. Jam segini kira-kira, pokoknya sebelum zuhur, saya kajian majelis taklim ibu-ibu Nur Ramadan. Ratusan orang duduk kayak antum sila. Beberapa ibu-ibu yang sudah sepuh nggak bisa sila dikasih kursi di pinggir-pinggir. 1 jam saya bicara tentang dahsyat bersama Al-Quran. Lalu kemudian tanya jawab, seorang ibu yang duduk di atas kursi, dia ngangkat tangan duluan, dia pengen bicara. Ustaz, nama saya Siti Aisyah, usia saya 82 tahun. Saya sebut namanya, saya sebut tempatnya, semua datanya, bukan cerita begitu. Ustaz bilang dahsyatnya hidup bersama Al-Quran, saya jadi saksi. Apa yang Bunda alami? Tanya saya. Semua jemaah Nur Ramadan ini tahu Ustaz, sakit saya beberapa tahun yang lalu. Bunda sakit apa? Tanya saya. Dia pegang kakinya, dia bilang kedua kaki saya Ustaz, beberapa tahun yang lalu busuk. Diabetes ya Bunda? Tanya saya. Dokter yang satu bilang saya diabetes, yang lain mengatakan saya lupus, lain lagi mengatakan saya komplikasi. Berbulan-bulan di rumah sakit, jangankan sembuh, jadi sakitnya aja dokter nggak ada yang pasti. Ustaz kan tahu nenek-nenek model saya, cerewet, suka marah, hidup saya kayaknya putus asa, frustasi, apalagi sakit kayak begini. Setiap kali dokter kunjung meriksa saya selalu bilang, dokter, udah nggak kuat nih, nahan rasa sakitnya, udah nggak kuat baunya, saya ikhlas, amputasi aja, potong aja kaki saya. Desperate, nenek si Aisyah. Nggak cuma saya yang putus asa, anak-anak juga udah nggak sanggup dengan biaya rumah sakit, mungkin puluhan atau ratusan juta, karena berbulan-bulan di rumah sakit. Saya dibawa pulang rumah, hidup saya makin sengsara karena di rumah sakit saya di full service oleh dokter, oleh suster, perawat segala macam. Ini di rumah cuma ditemenin 1 perawat aja, 1 suster aja. Saya makin putus asa. Tapi setelah penderitaan yang panjang itu Ustaz, tiba-tiba pagi itu ada seorang Ustaz asal Demak yang tinggal di nggak jauh dari rumah datang. Beliau berkunjung, beliau jenguk saya. Saat lagi ngobrol sama beliau, tiba-tiba rasa sakit itu datang dan dari mulut saya keluar ucapan-ucapan yang nggak pantas karena udah putus asa. Si Ustaz bilang, Bunda jangan marah-marah, sakit ini ujian dari Allah. Dia pengukur dosa, dia ngangkat derajat.
Kalau bunda marah nanti Allah juga murka, nanti nggak bakal dikasih sembuh sama Allah. Terus saya mau ngapain? Tanya saya ke Ustadz itu. Bunda banyak zikir aja, banyak istighfar, atau tilawah Al-Quran. Ngedengerin nasihat yang bagus itu Ustadz, saya bilang gini ke Ustadz, gua nggak bisa baca Al-Quran tahu. Dengerin, usia 80 tahun lebih nggak bisa baca Quran kemana aja. Dan jangan sampai ada jemaah masjid di masjid ini, hotel Umar seumur hidupnya nggak pernah hatam Quran. Jangan sampai. Beliau berdiri, beliau keluar. Saya kira beliau marah, kesinggung karena saya sentak. Tapi rupanya berapa menit berikutnya, beliau datang dengan Al-Quran yang paling gede. Oh, rupanya dia nanya sama pembantu saya, mana Al-Quran yang paling gede di rumah. Beliau duduk lagi, beliau ngomong gini, ayo bunda, baca Quran sama saya. Kan gue udah ngomong, gue gak bisa baca Quran. Kata nenek Siti Aisyah, bunda ikuti apa yang saya baca. Karena beliau begitu lembutnya Ustaz, akhirnya udah saya ngikut. Ustaz bayangin, jangankan mau kena kerudung aja saya nggak pakai. Jadi saya cuma pakai daster itu aja. 2 jam dia nemenin saya baca Al-Quran. Daster saya basah dengan keringat, satu karena nahan merasa sakit, satu lagi kalau saya salah baca suruh ulang lagi, saya grogi. Saya kira tuh Ustaz kapok nemenin nenek-nenek cerewet. Besoknya dia datang lagi. Selama sepekan nggak pernah absen. Berbulan-bulan dia temenin saya. Dari saya nggak ngerti baca huruf alif, nggak ngerti. Sekarang Ustaz saya jadi ketagihan baca Al-Quran. Begitu saya merasa terapi tilawah Al-Quran setiap hari, ya Allah, itu obat-obatan yang harus saya minum setiap hari, saya udah buang Ustaz, saya nggak percaya. Hidup saya seperti bercahaya, saya punya harapan lagi, bahagia lahir batin. Hanya dengan terapi tilawah Al-Quran. Dan Ustaz percaya nggak? Masya Allah, saya jadi ketagihan baca Al-Quran. Sekarang minimal dalam sehari saya baca Al-Quran 2 juz, kata nenek Siti Aisyah. Waktu ngomong 2 juz, kami semua satu majlis tadi ngomong subhanallah. Ini jemaah masjid ini juga insya Allah 2 juz sehari. Betul ya? Juz Al-Quran sama juz itu. Insya Allah lebih dari 2 juz nanti. Sanggup, amin. Dan begitu saya nikmati terapi tilawah Al-Quran, ya Allah, Ustaz percaya nggak? Allah sembuhkan sakit di kaki saya. Kalimat itu juga membuat saya dan semua jemaah subhanallah gitu. Tapi si nenek Siti Aisyah vokalis, tau vokalis? Bukan tukang nyanyi. Kalau ngomong panjang nggak bisa habis. Ini Ustaz, kan saya bilang dia duduk di atas kursi. Ustaz, ini lihat nih, di angkat roknya. Dia tunjukin kakinya. Itu sebatas paha, ditunjukin. Ini Ustaz, lihat kaki saya. Alhamdulillah nggak ada bekas luka meski secuil pun. Dan saya yakin ini adalah pertolongan Allah lewat terapi tilawah Al-Quran setiap hari. Dan kami semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Tapi dalam hati saya, ya Allah, waktu dia ngangkat rok itu, dalam hati saya, untung nenek-nenek. Pindah surat 17 ayat 82. Munazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh kami turunkan dari ayat dia menjadi shifa, obat, penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Orang yang beriman, yang yakin kalau yang menyembuhkan sakit, siapa kira-kira? Allah. 2 hari yang lalu, Ustaz baru dari Lombok ke rumah Najah. Tahu nggak Najah, anak Hafiz Indonesia 2019 yang penyandang cerebral palsy. Cerebral palsy itu lumpuh otak, gagal otak. Dan Masya Allah yang terima rahmati Allah, waktu Ustaz tanya ke Najah ngapal Quran dari umur berapa? Umur 8 Ustaz. Selesai hafal 30 juz, umur berapa? Cuma 9 bulan Ustaz. Jadi orang lumpuh otak hafal 30 juz dalam 9 bulan.
Karena itu hotel lima nanti Allah Subhanahu wa taala ijaz mukjizat dahsyat dalam hidup kita kalau antum semakin akrab maka Ramadan akan menjadi indah. Ramadan akan tambah berkah. Selain antum perbanyak saum setiap hari nanti, tarawih di malam hari, maka perbanyak dua yang tadi Ustaz sampaikan dalam hadis Ibnu Abbas, perbanyak berbagi, sedekah, dan perbanyak tilawah Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan silakan kepada Anda. Lanjutkan. Ini ada tanya jawab boleh cukup. Ya. Alhamdulillah, mungkin saya ulas sedikit ya. Tadi Ustaz yang menjelaskan amalan yang terbaik cepat mengatasi hutang. Yang pertama itu perbanyak sedekah. Dan tadi juga udah di-share di grup keluarga untuk sedekah tambahi ya. Terus juga memperbanyak baca Quran. Masya Allah ya. Satu hari kalau bisa 2 juz juga. Jadi tadi juga diceritakan dua kisah. Yang pertama kisah tentang Harun, ada namanya Harun sih. Jadi tentang Harun yang asli mana orang gila ya. Jadi kalau orang gila jangan skip. Gitu. Jadi kalau jangan skip gitu. Jadi misalnya kalau orang gila diperhatikan. Jadi misalnya amalan yang kecil, insya Allah menumbuhkan tadi Harun dapat closing 500 juta untuk jual tanah. Apalagi ini jadi waktunya kesempatan. Terus yang kedua tadi juga ada kisah tentang diabetes. Orang yang sakit diabetes mengamalkan Al-Quran sehari 2 juz dan alhamdulillah beliau bisa sembuh. Dan Ustaz juga tadi menggambarkan memberikan sedekah kepada pemulung dan pemulung juga jadi miskin karena dari sedekah sehari-hari kita istiqomah insya Allah dapat 2 hektar ya Tante. Jadi kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan. Mungkin dari sisi Iwan 2 pertanyaan, dari sisi Ahwat 1 pertanyaan ya. Nanti pertanyaan terbaik mendapatkan presiden kita dan juga nanti Ustaz memberikan 2 pertanyaan juga untuk jemaah yang bisa jawab juga dapat tumbler dari Starbucks. Ya, oke. Jadi kita buka aja ya sesinya. Mungkin dari Iwan ada yang bertanya? 2 orang? Waduh. 3 tuh. 3. 2 dulu Pak ya. Oke. Mungkin dari ini yang pertama silakan dari depan dan juga yang kedua bisa dari satu ya. Siapa sih? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang yang menjadikan dia itu mungkin menerima infak orang dan menerima disalurkan, tapi dia sendiri mungkin belum berinfak untuk orang lain. Menerima tapi belum berinfak. Ambil dong. Dia sebagai amil dan menyalurkan, tapi untuk dirinya sendiri masih belum berinfak. Oke. Bagaimana? Ya. Berinfak bersedekah ini langsung jawab dari kampung nih. Langsung jawab aja. Jawab. Berinfak bersedekah itu tidak melulu pakai materi. Kalau yang bisa materi silakan pakai materi. Sabda Rasulullah SAW, "Kullu sulama ibnu Adam lahu shadaqah." Setiap persendian anak Adam wajib dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah, bagaimana persendian kami di tubuhnya ada 360. Siapa yang sanggup sedekah segitu banyak? Maka Rasulullah SAW mengatakan kullu tasbihatin shadaqah. Ucapan tasbih itu sedekah. Ucapan tahmid alhamdulillah sedekah. Ucapan takbir sedekah. Engkau menolong orang sedekah. Ta'mur bil ma'ruf sedekah. Engkau melakukan amar ma'ruf sedekah. Engkau nahi mungkar sedekah. Dan semua sedekah yang imateri jelas oleh Rasulullah. Di ujungnya, woi kullu dzalika raqatan min. Kalau nggak sanggup melakukan itu semua, nggak sanggup sedekah dengan 90, nggak sanggup sedekah dengan imateri, maka cukup diganti dengan 2 rakaat salat sunnah. Lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang berinfak
sementara dia amil, dia cuma terima, maka amil pun asalkan dia amanah, dia profesional, itu adalah bagian sedekah dari nolongin orang dengan cara tenaganya, pikirannya. Dan amil itu adalah profesi satu-satunya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala resmi di Al-Qur'an. Dokter ada nggak di Al-Qur'an? Nggak ada. Arsitek nggak ada. Pedagang nggak ada. Dagangannya ada, tijarah, tapi pedagangannya nggak ada. Tajir nggak ada. Satu-satunya amil satu-satunya profesi yang disebut dalam Al-Qur'an amil. Jadi SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirannya, tenaganya, waktunya dia kerahkan untuk melenyapkan kemiskinan dan kemustahikan di muka bumi. Demikian. Oke, Hadiah dikasih sekarang entar. yang terbaik. Ya, mungkin dari Pak Nugroho. Udah megang mic duluan. Kalau dalam surat 2 ayat 15 itu adalah mustahik infak. Kenapa kok zakat sama infak beda? Tadi kalau di 215 cuma 5 orang. Orang tua, kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. Kenapa di mustahik zakat tidak ada yatim? Padahal kalau di bulan Ramadan sering menyalurkan zakat untuk yatim. Benar? Kenapa tidak ada yatim dalam penyaluran zakat? Karena sesungguhnya boleh jadi yatim itu kayak anaknya Haji Mas Said. Kenal Haji Mas Said? Kenal di mana? Haji Mas Said anaknya Kianu, ganteng, yatim, tapi kaya raya. Orang terima zakat boleh. Jadi yatim enggak boleh terima zakat. Malah yatim itu meskipun belum balik bisa jadi wajib zakat karena hartanya yang banyak. Meskipun dia belum balik. Balik pertanyaan, kalau infak yang disebut pertama, menyalurkan infak disebut pertama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu adalah orang tua. Orang tua tuh jemaah sekalian nggak boleh menerima zakat anak, nggak boleh. Biasanya kita nih mungkin ketidaktahuan, Ustaz, saya ngumpulin zakat nggak saya salurkan ke masjid karena biasanya saya mudik, ntar zakatnya saya kasih sama orang tua di kampung. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena zakat itu bagian harta halal yang paling kotor. Zakat tidak halal dibagi kepada orang-orang di lingkaran satu. Nggak boleh dibagi kepada orang tua, nggak boleh dikasih kepada mertua, lingkaran satu. Nggak boleh dibagi sama anak, nggak boleh dikasih sama menantu, cucu, nggak boleh. Kenapa? Buat orang-orang tercinta harus yang terbaik. Tapi bicara infak, sama bicara dengan nafkah, maka orang tua nomor satu. Jangan kasih 2,5% buat orang tua. Kalau bisa 10%, kalau bisa 20%, kalau bisa 50%. Hatta kalau misal orang tua minta kita nggak sanggup, paksain buat orang tua. Gitu ya. Ada lagi pindah ke perempuan kan? Pindah ke perempuan. Satu orang penanya. Udah paham semua, alhamdulillah. Sudah paham, alhamdulillah. Mungkin cukup pertanyaan nih. Ada pertanyaan kurang dari Ustaz Sumi. Kita jawab pertanyaan. Nggak apa-apa, kesian udah menunjuk ya. Ya. Ayo, ayo. Antum. Ya, tamu. Waalaikumsalam. Waktu secara spontan kita kasih kemudian kita alokasikan misal dalam mungkin yang tapi kata Ya.
bisa jadi yang kita bawa yang di bawah itu mungkin sudah buat operasional kita gitu. Ya. Untuk penghasilan kita, kalau kita adalah orang-orang gajian, jangan lupa ya, setiap kali menerima keluarkan zakat penghasilannya 2,5% dari gross, dari take home pay keluarkan 2,5% zakatnya. Terus untuk infak, apakah perlu dibikin secara rutin, periodikal, atau secara aksidental? Kalau ada yang minta kasih dua-duanya. Yang periodikal itu infak setiap pagi. Kalau bisa subuh. Kalau pergi sholat subuh ke sini bawa uang infak. Kalau pengen terpola bikin canceling di rumah boleh setiap subuh. Karena masing-masing kita setiap subuh didatengin 2 malaikat, masing-masing kita. Yang berdoa, malaikat pertama, Allah mati kulam bikin khalaf. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pagi ini ganjaran berlipat ganda, rezeki yang bertambah-tambah. Doa malaikat yang kedua, Allah mati kulam musikin talak. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit di pagi ini talak, kebuntuan, kebinasaan, kecelakaan. Alhamdulillah. Pernah nggak antum seharian dari pagi sampai malam nggak jelas jumplungnya? Pernah ngerasain nggak? Kayak hari ini sepenuhnya nggak ada berkah-berkah, kayak tutup bawaan sial. Pernah ngerasain? Kalau antum ngerasain hari kayak begitu, ketahuilah di pagi itu malaikat kedua udah doain. Maka setiap pagi infak. Dulu juga saya ngerasa saya jadi karyawan cuma setahun. Jadi mudah-mudahan antum saya ikut lama-lama jadi karyawan, jadi pengusaha aja semuanya. Saya belajar dari Opik Pemboati. Waktu beliau undang syukuran rumahnya besar, beliau ngasih nama Baitul Ummah. Ingat udah 20-an tinggal di sana. Saya bilang antum belajar dari mana, Opik? Hanya saya ke Opik. Opik jawab, saya pulang kampung Ustaz. Saya soal ke kiai saya, rumahnya masih pakai bilik, pakai gedek. Lantainya masih tanah. Tapi waktu saya lagi silaturahim, saya lihat di pojokan ada beras numpuk banyak. Saya tanya dari mana ke kiai? Dikira Opik ada orang nyumbang ke kiai. Kiai ini bilang, wis itu sanggup. Itu bekalku. Masya Allah, rupanya beliau itu ngebagi-bagi beras kepada tetangga-tetangga miskin. Jadi orang pada datang, saya mungkin bagi. Pulang dari situ Ustaz, saya bilang ke istri saya, kita harus bagi beras. Alhamdulillah mulai dari 5 kilo sebulan. Sekarang waktu itu ya, waktu dia ngerasain rumahnya. Sekarang alhamdulillah Ustaz, dalam sebulan 12 ton saya bagi-bagi beras. Dalam hati saya pantas, Allah mudahin rezeki kamu. Dan pulang ke rumah saya bilang, yuk mulai sisihin infak setiap pagi 5.000 sekian. Sebulan ada 150.000. Jadi kalau mau ada kegiatan apapun atau ada saudara butuh apapun, ada pos yang langsung kita keluarin dan enggak sepit-sepit. Dari 5.000 sehari, rupanya rezeki Allah makin lapang. Saya masih gajian waktu itu. Gajinya masih tetap segitu, tapi udah naik ke 10.000 setiap hari. Nggak pakai lama, naik lagi ke 20.000. Nggak pakai lama, naik lagi ke 50.000 setiap hari. Naik lagi ke 100.000. Naik lagi ke 1 juta. Terus saja. Maka siapin fondasinya hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala sanggupkan kita bisa sedekah yatim 58.000 yatim. Kita sekolahkan nggak pakai bayar. Jadi pasti bertambah. Itu setiap pagi. Jadi kalau nanya periodikalnya, kapan infak yang terbaik? Setiap pagi. Terus kalau ada yang minta, yang aksidental, surat kedua, wa ammat sa'ila fala. Dan kalau ada yang minta, jangan ditolak.
Karena itu Allah anteri kesempatan berlakukan baik. Jadi kesempatan melakukan kebaikan jangan ditolak, kasih. Kalau misalnya kita agak curiga, maka pending, cari aja orang-orang mustahik di sekitar kita. Ada seorang hamba Allah, dia lagi jalan naik mobil, tiba-tiba ngerasa haus, dia berhenti mobilnya, pergi ke warung pinggir jalan, dia beli begini. Waktu dia beli minuman, dia nikmatin, duduk di kursi, dia lihatin di warung itu, pemiliknya yang di gerobak kecil itu, ada pintunya dia, duduk sambil megang buku catatan, bentar gitu. Nepok kepala. Kenapa Pak? Kok kayaknya puyeng banget. Gimana nggak puyeng Pak? Modal cuma segini-gininya, orang yang ngutang banyak banget. Berapa banyak yang ngutang? Nih, Bapak lihat ditunjukin catatannya, 30-an orang. Di warung kecil. Gimana saya mau keluarga bisa itu? Modalnya pas-pasan, yang ngutang banyak banget. Berapa utang orang? Hanya pria ini. 1.200.000 Pak. Saya lagi puyeng banget. Dia di hotel 5 sama dia Allah. Ada kesempatan melakukan kebaikan, Allah antri. Lalu pria ini digerakin sama Allah, mendengar angka 1.200.000. Itu mah sekali gue main golf lebih dari gitu. Atau sekali makan siang sama teman-teman lebih dari gitu. Dia pergi ke mobilnya, dia ambil duit 1.300.000, dia ngomong, Pak, saya yang bayarin. Idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu. Kalau Allah pengen mencintai seorang hamba, Allah manfaatkan dia, kata Rasul. Fila mayastamilu, gimana caranya Allah manfaatin dia? Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi. Allah bukakan kesempatan melakukan amal soleh di hari-hari sebelum dia mati. Dia nggak pernah berpikir, dia nggak bikin pola untuk melakukan amal soleh. Hatta yaqta'ahu man haulahu. Begitu dia mati, semua orang di sekelilingnya ridho ngedoain. Waktu dia kasih di 200, pemilik warung kaget. Bener. Doa lagi, matanya berkaca-kaca. Si pulang masuk ke mobil, dia merasa damai, senang, tenang. Dan mulai saat itu ketagihan. Maka nggak boleh lihat ada warung kecil, dia berhenti. Polanya sama, dia minum. Ada yang punya utang apa di sini? Banyak. Berapa utang-utang orang di sini? Dia bayarin. Polanya kayak begitu. Nggak lama dia mati. Dan keluarga kaget karena banyak yang mendoakan, berziarah, nyolatin. Waktu ditanya, Bapak Ibu mohon maaf, kami belum pernah kenal. Bapak Ibu kenal dari mana? Dengan almarhum. Kami itu nggak kenal sama almarhum. Tapi yang kami kenal adalah kebaikannya. Beliau itu suka bayarin utang orang-orang kecil seperti kami. 1.200.000 satu warung gede Ustaz buat kita. Latihan dari yang kecil, dari 5.000. Saya terusin dah sampai Johor dia cerita-cerita gini ya. Saya jadi staf khusus Ketua Umum Basnas. Saat itu kami terima seorang saya dari Qatar, timnya Dr. Yusuf Kordowi. Setelah diskusi program-program zakat, beliau ngomong gini, Syekh, ngomong ke saya ini udah 30 kali lebih datang ke Jakarta. Saya senang sama muslimin Indonesia. Saya mau bikin percetakan Al-Quran gratis buat ratusan juta orang ini, muslim Indonesia. Al-Quran. Saya Prof. Didin nawar, kalau di Depok bisa nggak? Di Sawangan begitu kayak gini. Enggak, saya tahu daerahnya kejauhan. Bogor, kata saya Didin nggak bisa. Tangerang, Bekasi nggak mau. Pokoknya saya di Jakarta. Berarti. Bingung sambil diskusi hotel Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tulis zaman itu belum ada WhatsApp, zaman itu belum ada BBM, masih dimilis saya tulis.
Dibutuhkan tanah wakaf 2000 meter untuk percetakan Al-Quran gratis buat Muslim Indonesia. Dan saya cantumin nomor HP saya. Dan Anda tahu yang diterima rahmati Allah, puluhan orang nelfon dan mengatakan bahwa saya punya tanah sekian ribu meter, saya punya hektar. Tapi Masya Allah selalu di luar Jakarta. Saya bilang, Pak, sennya maunya hanya di Jakarta. Tapi saat itu saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba handphone saya bunyi, saya angkat. Begitu saya angkat, dia ngomong, ini Ustaz Bobi ya? Iya. Ya Allah Ustaz, saya nyari nomor handphone Ustaz. Akhirnya ketemu juga. Ustaz, saya dengerin ceramah-ceramah Ustaz luar biasa tentang zakat, tentang sedekah. Saya senang. Mengenai tanah buat percetakan Al-Quran, saya punya 13 hektar. Di mana? Di Kerawang. Wah, bisa Pak. Beliau maunya, saya itu maunya di Jakarta. Oh gitu Ustaz. Tapi Ustaz, saya selain ngomong tanah masih bisa konsultasi kan Ustaz? Masih. Dia konsultasi banyak sambil nyetir. Tiba-tiba di ujung obrolan dia ngomong gini, Ustaz, khawatir Ustaz sibuk, saya terakhir minta doa, Ustaz. Doa apa? Doain Ustaz, mudah-mudahan saya bisa zakat setiap bulan 1 miliar. Mudah-mudahan antum semuanya bisa kayak begitu. Tapi saya tanya dulu, kalau zakatnya 1 miliar sebulan, berarti omsetnya berapa? Tuh kan nggak bisa ngitung, pantas belum kaya, ya. Jadi 40 kali lipat, jadi 40-an miliar. Maka orang punya 40 miliar, keluarin 1 miliar. Orang punya 100 miliar, 2,5 miliar. Begitu. Doain Ustaz, saya pengen zakat saya nyampe sebulan 1 miliar. Beliau ngomong, saya bilang amin. Dan karena beliau minta doa, saya doain. Ya Allah, berkahi sahabat ini. Saya nggak kenal orang ini. Mudahkan semua urusannya. Sampaikan cita-cita mulianya untuk bisa berzakat 1 miliar dalam sebulan. Anda tahu terima Allah. Begitu saya tutup doa, dia kayak berkaca-kaca, suaranya serak-serak saya dengar. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ustaz, alhamdulillah pabrik saya sekarang makin maju, zakat saya secara rutin saya sudah keluarin. Itu cita-cita bentar lagi terwujud Ustaz. Karena sekarang udah 990-an juta setiap bulan. Dengerin ya. Jadi saya kaget, rupanya bukan cuma cita-cita. Beliau mulai sisihkan zakat 2,5% itu. Dia punya cita-cita yang clear, visi jelas. Dia mau zakat setiap bulan 1 miliar. Jadi prioritas itu kerjain. Tapi 5.000, 10.000, 20.000 setiap hari. Nanti kata Allah, bal yazdad, dia bakal bertambah. Karena kalau tidak Anda biasakan, Anda bakal susah. Karena zakat itu tetap 2,5%. Tapi makin kaya, makin susah. Percaya nggak? Kalau kita dikasih Allah rezeki 100 juta, zakatnya berapa? Ayo bantuin itu. 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Enteng apa berat ngeluarinnya? 2,5 juta dari 100 juta, enteng apa berat ngeluarinnya? Enteng kan? Mudah-mudahan antum kuat. Nanti Allah lapangin rezeki antum. Amin. Nanti naik penghasilannya dalam sebulan 1 miliar. Amin. 1 miliar zakatnya jadi berapa? 25 juta. Pertanyaannya, 25 juta bayar zakat enteng apa berat, Bu? Enteng. Alhamdulillah. Kalau enteng, mudah-mudahan Allah lapangin rezeki antum. Nanti sebulan 10 miliar. Amin. Kalau 10 miliar zakatnya berapa? 250 juta. Enteng apa berat? Udah mulai mikir ya. 2 kali bayar zakat untuk di rumah. Maka bayangin tetap 2,5%. Tapi kalau kita tidak membiasakan dari kecil, ntar berat. Maka pantas saja banyak orang yang tidak Allah percaya untuk punya rezeki yang lapang. Karena yang cukup saja sesungguhnya sudah amat berkah. Gitu ya. Silakan. Ini bagimu bagaimana? Dapat hadiah. Ustaz Bobi, mungkin dicukupin ya Ustaz.
Nah, terima kasih Ustaz Bodi tadi besok banget buat kita ya. Kebaikan sedang amal sedekah apalagi di bulan Ramadan, dan juga sedikit sounding saya juga waktu itu pernah punya cerita seperti itu. Kemudian saya di Basnas Provinsi DKI Jakarta. Ada yang konsultasi zakat ke saya, katanya itu 2,3 triliunan gitu. Dia membayar teks amnesti itu 500 juta per bulan, tapi dia bayar zakat cuma 10 juta per bulan. Saya apakah saya udah benar bayar zakat segini? Gitu. Ternyata pas saya hitung, ternyata zakat dia itu harusnya 500 juta per tahun, per tahun gitu. Jadi di konsultasi dulu sama istrinya, karena biasanya 10 juta per tahun ya kan, zakatnya ternyata harus 500 juta. Utangnya banyak berarti utang zakat. Ya utang zakatnya banyak gitu kan, karena misalnya mungkin awalnya mereka dia nggak tahu gitu, dan sekarang tahu harus ditunaikan zakat seperti apa, karena pas itu hartanya itu berlimpah seperti itu. Ternyata pas dia setelah konsultasi siapkan, insya Allah 250 jutanya saya sumbangkan untuk lembaga ini, dan 250 jutanya saya manage untuk sumbangkan ke pulau saya Sumatera. Oke, silakan yang penting berdasarkan asal. Setelah dia bayar zakat dan masya Allah rezekinya bukannya makin sedikit, malah tambah lagi yang tadinya 2 triliun dan sekian triliun dan habisnya. Masya Allah yang tadinya saja dia bayar 10 juta dan sekarang 500 juta, dan tahun depannya dia bayar 1 juta. Itu zakat pribadi, bukan perusahaan. Jadi ya, istilahnya mungkin di bulan Ramadan ini kita depan-depan infak sedekah, dan kalau misalnya kita ada fasilitas lembaga ataupun ada asisten ataupun masjid, silakan. Yang penting kita memudahkan untuk kita infak sedekah. Terima kasih Ustaz Bobi ilmunya, dan kebetulan ini kita ada challenge. Jadi sebenarnya setelah tadi yang penting buat minat warga acara terakhir Ramadan setelah pandemi ya kan. Jadi yang awalnya lockdown terus sih, sekarang baru pada kumpul. Jadi kita ada challenge. Yang pertama itu jadi kita akan memberikan door prize kepada peserta terkontak, baik itu Ikhwan dan Akhwat ya. Buat door prize buku saya. Waduh, tambah lagi buat kita ya. Ramadan. Ya, saya bacakan mungkin karena door prize ini lumayan banyak ya. Satu buat peserta. Cius nih, cius. Ya, itu dah. Ya, jadi yang pertama itu saya bacakan ini Erwan ini deh. Pak, tapi tadi dia di sini gitu ya. Ya, saya bacakan yang pertama itu berarti Pak Etok. Yosan B13. Sama juga Pak Yosan. Dari Jepang ini. Salam. Dan kedua ini Pak Mawardi. Yang kedua ini Pak Sohim, blok 4. Pak Sohim. Oh, udah keluar ya kan. Terus selanjutnya ini Pak Dedi, blok B3. Pak Dedi panitia. Ada tulisan panitia. Ini cepat datang cepat pulang berarti ya. Pak Yusra Rifki Marta, blok E2. Nah, ya. Ya, alhamdulillah bukan panitia. Kita mau nanya dulu kali ya. Ustaz, mau jadi Ustaz, ya demikian. Yang satu digatal aja ngomong. Ya, Pak Riosan nih. Kok bisa sih konten ini, apa karena dompet, apa karena niat sama Allah? Nah. Iya, kan tahu dulu. Iya. Yang dari itu. Oh itu kan streaming. Ini. Oh gitu. Tadi Oh. Berarti oh. Perhiasan jam berapa nyampe? Pariosan tuh Sampai jam berapa di sini? 8.45. Saya sebelum itu udah nyampe, masih sepi. Oh berarti kita dapat lagi.
Ini dapat timani dari Basnas Basis nih. Ya. Iya kalau nggak Satu salah. miliar dari Mas Bajis. Nah yang kedua itu Pak Soim ya. Bagus lah, Musra ya. Pak Pak. Dapat tumbler. Tumbler. Oh, panitia atau dari tiba-tiba? Oh panitia. Gak jadi. Ya sama voucher terima. Nggak ada. Ngaco. Ya terima kasih. Semoga menjadi motivasi ya. Foto lainnya. Foto Pak Ustaz. Foto Pak Ustaz. Nah, ini termasuk ini juga ya kan. Ya Kalau betul. saya pakai Pengantin tengah. Ya. Sama MC mau nggak? Ya. nah, Digigit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk awalnya mungkin Disjen Mik kali ya, ngomongin sana aja. Itu yang pertama itu Ibu Muji nih dari blok E16. Wow, online banget. Yang kedua itu Bu Sulastri dari J3. Tiga, yang ketiga, Udah dua aja. oh dua, oke, dua ya. Bu Muji dulu aja dapat jam berapa Bu Muji dulu? Kalau nggak salah dari kutub subuh. Emang kagak nyawain waktunya sarapan sih ya? Ada nyawain kayak. Ya namanya challenge kan. Oh iya, saya sih guys ya. Ya besok-besok kan dari maghrib pasti. Itu Bu Muji tuh. Oh iya, silakan Bu. Oh jam 9. Jam 9 pas. Motivasinya karena niat karena Allah atau karena dompres? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Muji. Terus yang kedua Nih, apa? Bu Sulastri. Bu Sulastri. Ya. Ya. Jam berapa? Dan Oh jam 9.17. Motivasinya apa Bu kesini? Ya. Ada laki juga. Karena Allah ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. oh, karena ini karena Allah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa dikasih Di program aja dari panitia. dapat tumbler. Maaf, tumbler ya. Tumblernya enggak dibungkus. Iya. Ini gimana nih? Enggak, ntar itu buat kita. Nambah ya. Ya, yang ketiga ini challenge-nya itu RT siapa yang terbanyak datang ke sini. Ya, kita baca dulu. RT 6 bisa maju. RT 6 Perwakilannya Pak Ruhudin. Ini koki nih kayaknya. Temennya Tiap Juna ya Pak ya? oh bukan, dia udah ngomong. Oh. Main basket. Main basket. Ya Pak ini bisa dikawal. Yang RT 6 bisa tepuk tangan. Ayo RT 6. Yang RT 6 ada yang dulu boleh. Di belakang ada 200. Oh, RT 6 Bang Mail, atlet kita, atlet tongsetan. Ada yang ngomong maksudnya. Ayo bisa dihitung RT 6. Oh, semua RT 6 ya? Pak cuma 5 ya gimana sih Pak? Oh, Kita cuma 5 parah. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gua 7. Kayaknya nggak jelas nih, nomor 7 nih. Ya. Ada 12 Ya, 12 orang. Ya kita cek ya 12 orang tunggu sini. RT 7 kita panggilkan. RT 7 siapa? Pak Nazwa. 13 coy. 13. Oh 13. Oke. Sama blok gua 13 ya. 13. Kemarin yang Pak RT. RT 7 Pak Nazwa bisa ke depan Pak. Panas. Pak Nazwa, mohon izin RT 7 bisa dibacakan berapa orang warganya. Mungkin nanti kalau perkenalan sesinya di halal bihalal aja ya. Nah, itu dia. Biar kita mabar di situ. Biar rame ya kan. Bareng maksudnya. Siapa aja nih didatangin pasukannya nih? Akan RT 7 bisa Ada yang bisa datang. Oke, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doang. Ibu nggak dihitung. Ibu nggak dihitung. 9. Iya, Berapa Pak? 1.200. 9 doang. 9 orang doang. Berapa Pak? Oh, 2,
8 9 tuh banyak. Ada 10 ya. RT 8 kita panggilkan. Kita panggilkan. Oh, panggil. Belum Pak, belum duduk. Duduk, Pak. Rumahnya aja pada ada hidup gimana? Pada makan. Paling atas berapa orang? 8. Pada yel-yelan loh. Kenapa? 10 juga kok. Oh, ada tuh. Pada rata rumahnya aja sekali. 11 nih. Hah? 11 mau Febri. Perempuan kagak. Perempuan kayak gitu. 12. Dia 12. Nah, tadi RT 6 berapa? 13. RT 7. بين يدي اليوم إليكم باقة وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. بين يدي اليوم إليكم باقة وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. يا مسلم لا تغفل أبدا عن ورد القرآن حذاري واملأ أوقاتك في ذكر وبحوقلة واستغفار. إن الأذكار لنا حصن يحفظنا ضد الأضرار وعلى الطاعات تقوينا وعلى صلوات الأسحار وتزيد الهمم وتشحذها عند الدرس والاستذكار وتعين المسلم